Yo, what's up guys? Welcome to Daily Review. Hari ini kita akan bahas spoiler review dari film Thunderbolt yang wow, gue bener-bener gak sabar ngobrolin detail-detail yang terjadi di film ini dan kita ngobrol santai aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang gak suka dengan spoiler dan tiba-tiba bang, jangan mampir di video ini. Kalian nonton dulu baru balik lagi ke sini. Itu lebih mantap kan? Jadi kalau teman-teman udah nonton, jelas obrolan kita lebih nyambung gitu. Jadi kita langsung aja. Pertama kali gue nonton, gue bener-bener takjub dengan logo dari Marvel yang udah mulai berubah ke hitam-hitaman, bener-bener nunjukin ini temanya The Void kan. Wow gitu, karena kita tahu sendiri ini bukan hal yang aneh lah ya, perubahan dari logo Marvel dari tahun ke tahun gitu. Cuman yang bener-bener bertema lagi itu kan itu datangnya dari Thunderbolt ini. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya main villain di sini adalah The Void, kehampaan. Ini bener-bener film-film tentang psikologis banget gitu. Dan tiba-tiba muncul Yelena Belova yang juga sebenarnya udah sempat kita lihat di trailer ya. Dia ada di atas gedung yang tertinggi nomor 2 di dunia itu, yang ada di Malaysia itu kan. Akhirnya dia terjun. Dan tapi sebelum itu ada narasi, dia bilang, gue ini benar-benar bosan gitu, gue punya misi, jalanin misi, berhasil, pulang nggak ada yang nungguin gitu. Itu benar-benar relate sih untuk semua orang. Gue suka banget ya. Dan kita fokus dulu dengan karakter Yelena Belova di sini. Gue suka banget penggambarannya di sini, dan bisa dibilang karakter Yelena Belova ini salah satu development karakter terbaik di MCU. Meskipun dia nggak yang sebombastis kayak Tony Stark dan juga yang lainnya kayak Loki development karakternya, tapi entah di sini kayak lebih simple, lebih sederhana. Kita nggak perlu ngomongin tentang waktu, nggak ngomongin tentang multiverse, tapi development karakter ini kayak lebih relate dengan kita manusia biasa, dan itu jarang dimiliki sama film-film MCU yang memang berlatar tentang fiksi gitu. Jadi ini gue suka banget penggambaran Yelena Belova, dan secara garis besar memang film Thunderbolt ini lebih condong ke spin-off dari Black Widow dibandingkan dengan spin-off dari film-film lain kayak Falcon and Winter Soldier dan sebagainya. Itu enggak. Bahkan dengan aksi dari Florence Pugh yang langsung di atas gedung itu benar-benar tanpa CGI kayak gitu, ini benar-benar menjawab cemoohan para fans dan juga haters dari MCU yang dulu gue inget banget pas adegan akhir-akhir di mana Black Widow sama Yelena Belova yang ada di tower itu, dia mengorbankan diri, itu benar-benar CGI-nya jelek banget kan. Tapi kita nggak terlalu berlebihan menghina dan kita maklumi, tapi haters nggak kayak gitu. Dan akhirnya sekarang benar-benar dijawab di sana, dia terjun langsung di sana meskipun memang ada peran pengganti ya, tapi setidaknya dia langsung terjun sendiri meskipun langsung diangkat dengan kabel-kabelan itu ya. Tapi ya ini sebuah keberanian luar biasa gitu. Nggak sehebat Tom Cruise dengan Mission Impossible-nya yang bakal tayang juga di bulan Mei ini gitu, tapi ini udah ngobatin banget. Dan rata-rata semua karakter yang join di film ini tuh gue suka banget, bahkan sampai ke karakter Valentina Allegra 14 di sini bahkan berkembang banget kan, yang muncul sempat di beberapa project-project yang munculnya sebentar doang, dan di sini full dengan dia sebagai direktur CIA yang terancam banget. Gue cukup suka juga gitu. Meskipun memang intrik politiknya tuh yang nggak sekeren Nick Fury kayak gitu, tapi entah kenapa ini levelnya Nick Fury KW1 gitu, gue suka banget. Cuman yang bikin kaget aja ketika para tim Thunderbolt ini berhasil menenangkan si Bob ini, tiba-tiba mereka bangun di jalanan itu, dijebak lah itu, akhirnya tiba-tiba dia muncul mau nangkep si Val kan. Muncul para pers yang udah siap di sana tuh, bener-bener kayak butuh penjelasan lebih sih. Mungkin di masa-masa mereka tidur, gue nggak bisa ngebayangin ya, mereka tidur di jalanan kayak gitu, kayak kejang-kejang sendiri kayak gitu. Mungkin dilihatin sama Val gitu, apaan mereka ini, ngapain lagi terpengaruh kayak The Void kayaknya gitu. Dan akhirnya dia nyiapin semua pers kayak gitu, tunggu mereka bangun nih. Pas mereka bangun mau ngejer, dan akhirnya disebarkan lah bahwa mereka ini adalah The New Avengers. Dan jujur pas waktu si Val bilang kayak gitu, gue kayak kaget dan gue langsung mikir ke Sam Wilson. Gimana nih nasib Sam Wilson yang udah ngerekrut si Falcon duluan, kamu akan menjadi anggota Avengers pertama yang gue rekrut, gitu. Tiba-tiba pas mau bilang, ayo kita cari lagi anggota, di sana disiarin di TV, si Val ngumumin bahwa adanya The New Avengers. By the way, untuk film Thunderbolt sendiri sekarang materi promosi mereka udah berani ya, mereka udah bilang kayak New Avengers di poster, udah ada penampakan poster mereka. Tapi ini kalau kita mau ngomongin tentang The New Avengers memang asik banget, gak ada habis-habisnya, tapi kita ringkas aja, dimana ini perubahan logo yang cukup signifikan dari pintu Avengers-nya aja yang ada kayak background merah di tengahnya kayak gitu, gue cukup suka gitu. Tapi gue sempat ngerilis beberapa perubahan logo yang resmi banget yang warna hitam kayak gitu, dan condong itu menurut gue lebih ke Dark Avengers, meskipun ya bukan Dark Avengers ya, tapi lebih ke condong ini memang Avengers yang bagian kedua, side B kayak gitu. Untuk side A-nya ya tentu saja Avengers versus Sam Wilson yang nantinya mungkin ada Wong, ada juga
juga Captain Marvel, dan orang-orang yang tersisa itu akan gabung ke versi Sam Wilson. Tapi gue penasaran tuh kebingungan mereka nanti gimana gitu. Gue milih Avengers yang mana, kok yang resmi ada di sini nih, sedangkan yang Sam Wilson padahal ini yang paling terpercaya kok kayak gini gitu. Jadi itu intrik-intrik Civil War Part 2 tuh bener-bener kayak kental banget di sini. Jadi makanya gue sempat teori sebelumnya bahwa pertarungan mereka ini kemungkinan besar akan terjadi nanti di awal-awal Avengers Doomsday, di mana ini juga cikal bakal Dr. Doom akan mengadu domba setiap superhero, akan terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang komen di video kita sebelumnya, sekuat itukah bang Dr. Doom kayak gini, kok bisa bikin semua orang ngelawan dia? Sebenarnya nggak sekuat-kuat banget gitu. Memang iya dalam secara harfiah memang kuat gitu, tapi sebelum dia jadi God Emperor Doom, kita tahu sendiri kalau di Avengers Doomsday kayaknya Dr. Doom belum jadi God Emperor Doom karena dia belum mungkin mengambil kekuatan Loki atau mengambil kekuatan dari Franklin Richard atau Beyonder ya, terserah mana ceritanya gimana. Tapi setidaknya di Avengers Doomsday ini selain menceritakan incursion yang terjadi, fokus utamanya adalah sekuat apa sih Dr. Doom gitu. Sebenarnya dia nggak kuat-kuat banget kalau semuanya digabungkan jadi satu. Apalagi di sini ada si Bob, si Sentry itu kan. Nah, di sini menurut gue adalah setiap superhero ini justru diadu domba dulu dengan kelicikan dari Dr. Van Doom. Di sini mengadu domba antara satu sehingga mungkin mereka berantem. Dan di komik juga memang maksud dari Beyonder menyatukan semuanya menjadi Battle World adalah supaya setiap superhero ini bisa saling bertarung dengan villainnya, bertarung sana sini dan dia terhibur dengan semua itu. Dan menurut gue ya, posisi Beyonder dalam komik yang terhibur dengan pertarungan antara superhero ini adalah dipegang oleh Dr. Van Doom yang kita lihat nanti di Avengers Doomsday. Jadi itu menarik banget gitu. Nah, sekarang mari kita ngobrolin tentang kostum-kostum yang kita lihat di end credit scene dari Thunderbolt. Gue suka banget kostum dari Bucky Barnes, man. Dan ini juga mengacu ke komik terbaru dia ya, yang itu juga plek-tiplek mirip gitu. Tapi gue suka banget kayak di bagian lengannya yang tanda bintang, yang gede kayak gitu. Ini menandakan kayak masa-masa kelamnya Bucky kayak gitu. Ada tanda bintang merah kayak gitu, menandakan dia kan dari Uni Soviet ataupun dari Rusia kan. Jadi setidaknya di sini ada. Dan gue bisa bilang bahwa ini benar-benar kostum penampilannya ada di Doomsday. Penampilan dari Yelena Belova juga dengan kayak pedangnya di sini tuh benar-benar kayak pedang-pedang Black Widow kayak gitu, yang benar-benar kayak keren banget. Rambutnya juga terbaru, termasuk juga US Agent yang juga mirip banget dengan di dalam komiknya. Red Guardian lebih fancy lagi, Ghost juga lebih keren lagi di sini, dan bisa dipastikan bahwa ini adalah kostum mereka, penampilan mereka nanti yang ada di Avengers Doomsday. Karena memang faktanya di wawancara bersama dengan comic book, sutradaranya Swiss Jack itu menyatakan bahwa sebenarnya dia nggak terlalu tahu menau terkait dengan adegan post credit scene ataupun end credit scene yang kita lihat ketika tim The Thunderbolt ini melihat kapal dari Fantastic Four, karena memang syutingnya baru terjadi sekitar sebulan ataupun 2 bulan yang lalu di set syuting dari Avengers Doomsday. Yang ngambil gambar adalah sutradara dari film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, yaitu Russo Brothers. Makanya vibe-nya itu benar-benar kayak berbeda banget kan dengan yang kita lihat di versi film fullnya, dimana fullnya lebih sederhana, lebih membumi. Tapi giliran di end credit scene yang akan nyambung dengan project selanjutnya, wah itu fancy banget. Dan klip ini juga kan menunjukkan beberapa tahun setelahnya di mana gedung Avengers lama sekarang menjadi namanya berubah menjadi Watchtower, dan di sana akan dikendalikan oleh si Val dan juga Yelena Belova sebagai pemimpinnya, dan yang lainnya akan bermarkas di sini. Dan gue suka banget sih akhirnya gitu. Tapi teori-teori kita selama ini terkait dengan Avengers Tower bener-bener kayak terbantah gitu. Yang gue pikir bakal ada ini musuhnya Spider-Man lah, jangan-jangan Green Goblin akan ada di sana lah yang membeli tower itu, mungkin Kingpin juga yang bakal beli tower itu yang menjadi cikal bakal nanti menjadi villainnya si Daredevil bersama Spider-Man. Boom, langsung ditepis dong. Ternyata yang beli adalah Val. Dan pertanyaannya lah, duit Val itu sebanyak apa kok dia bisa beli? Kalau kita bilang dia dari CIA yang beli, nggak ada keterangan langsung kalau ini CIA yang beli. Justru si Val bilang ya udah gue beli meskipun agak mahal gitu, gue beli aja gitu. Berarti Val dong yang beli tower dari Avengers itu. Itu kan Stark Tower kan gila itu fasilitasnya, ruang-ruang tersembunyinya ada semua di sana, bahkan listrik yang dibuat unlimited itu yang dibuat di film Iron Man kan ada di sana juga. Wah itu gimana gitu. Tapi gue cukup senang di sini sebagai pengganti dari Avengers. The New Avengers ini akhirnya bermarkas di markas lama Avengers, itu cukup menjadi simbol harapan masyarakat gitu. Meskipun kita nggak tahu nih markas dari Sam Wilson nanti di mana, apakah mungkin ada di lokasi di tempat Thanos menyerang Avengers sebelumnya, apakah mereka bangun lagi versi pemerintahan atau Nick Fury ikut campur juga, itu masih menjadi pertanyaan besar.
tapi gue cukup senang di sini para New Avengers akhirnya terbentuk dan ada yang ngejagain bumi gitu. Jadi ada yang bersiap-siap, apalagi dengan kedatangan Fantastic Four ke sini kan mereka udah ada yang siap, ada yang meneliti gitu. Bahkan teknologi dari Thunderbolt juga sangat canggih. Bahkan komputernya bilang itu adalah ancaman ataupun hal yang datang dari ekstra dimensional. Komputer mana, AI mana yang bisa secanggih itu mendeteksi dan langsung bilang kalau itu dari ekstra dimensional, artinya dia udah tahu nih asalnya bukan dari universe ini gitu. Gila, itu teknologinya parah sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak ragu dengan tim Thunderbolt ini, apakah bisa sih melawan sosok Dr. Doom, kan levelnya udah multiverse war kayak gitu. Lihat tuh, teknologinya udah sekeren itu gitu ya. Setelah itu gue pengen ngomongin karakter asisten dari Val, yaitu si Mel ini. Selain cantik, sebenarnya juga karakternya bukan sembarangan ya. Meskipun dia di sini kelemar-kelemar kayak anak baru magang kayak gitu, ngikutin perintah dari Val. Dari kalungnya, kalau teman-teman perhatikan itu ada bentuk kayak burung kayak gitu. Nah, bener banget bahwa teori kita sebelumnya bahwa si Mel ini sebenarnya adalah karakter yang ada di dalam komik juga yang namanya adalah Songbird. Tapi memang di sini dia belum berinkarnasi sebenarnya, tapi setidaknya ini Songbird sebenarnya udah ada di Marvel Cinematic Universe. Apakah nanti dia jadi superhero juga dengan khas warna pinknya itu? Ya kita nggak tahu, tapi setidaknya di sini benar-benar Mel itu akan hadir kalau memang banyak fansnya. Si Songbird ini mungkin ke depan akan ikut campur dalam melawan kekeosan dari Dr. Doom, dan itu bakal keren juga gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang pendapatan. Untuk di minggu pertama dari Thunderbolt sendiri, gue baca-baca juga di beberapa artikel-artikel terpercaya, di mana di pembukaan pertama mereka di seluruh dunia itu sudah mengumpulkan 162,8 juta dolar dari modal mereka yang cuma 180 juta dolar. Jadi di pembukaan pertama aja, setidaknya di minggu pertama mereka tuh udah berhasil mengumpulkan sedikit lagi, mengumpulkan modal mereka, baru setelah itu mereka meraup cuan. Jadi kita cukup optimis. Dan bahkan sekarang menjadi movie number 1 di beberapa teater-teater. Jadi ya akhirnya bisa dibilang bahwa sebenarnya Marvel ini bakal comeback yang sesungguhnya gitu. Memang nggak yang se-comeback-comebacknya itu kalau baru dirilisnya Thunderbolt ini, karena memang lagi proses pemulihan kayak gitu. Tapi di Avengers Doomsday nanti, atau setidaknya di Fantastic Four di bulan Juli nanti, itu baru kita bisa bilang the real Marvel comeback lagi, dan kita bakal hype lagi. Ada banyak banget hal-hal yang bikin hype gitu. Dan sekarang kita ngobrolin tentang Ox Project yang dimiliki oleh si Val. Ini sebenarnya juga sama dalam komiknya. Si Val ini juga punya Ox Project ini, mana dia juga sebagai founder, dan di sini ternyata diadaptasi juga di filmnya. Jadi ternyata fasilitas dari Ox itu di mana-mana gitu. Sesuai dengan apa yang dilakukan bersama dengan CIA, ternyata uang-uang dari CIA dan juga pemerintah itu nggak dimubazirkan. Bahkan banyak sekarang orang-orang Malaysia yang bilang bahwa Sentry itu adalah orang Malaysia, produk Malaysia, karena dia sebenarnya lahirnya di Malaysia gitu ya. Ya, it's okay. Emang secara film sih emang bener sih. Tapi kita ngomongin tentang Sentry, dia ini kan kita tahu sendiri dia punya kekuatan 1000 matahari. Lo bayangin 1000 matahari. Di dalam komiknya dia udah melalang buana. Ada banyak banget cerita-cerita dari Sentry. Dan jujur untuk first impression gue setelah menyaksikan Sentry, gue tuh kurang srek sama kostumnya, men. Memang gue terbiasa ngelihat kostumnya dalam komiknya, ya kita nggak bisa plak-tiplak langsung harus nyamain dengan dalam komiknya. Sekeren komiknya yang kayak pakai suit kayak gitu, lebih mulus kayak gitu. Tapi kenapa nggak dibikin juga dalam kayak mirip dalam komik ini? Kayak garis-garis yang ada di kostum Sentry itu menurut gue terlalu kaku ya. Jadi semoga ke depan, karena ini baru muncul pertama, desainernya si Val. Dan kalau kita lihat di end credit, semua karakter dari Thunderbolt ini juga kostumnya udah keren-keren banget. Semoga ke depan kostum Sentry ini lebih mirip dengan dalam komiknya yang keren banget juga. Kalau di sini kayak berasa jahitan biasa nggak sih, kayak baju motor kayak gitu. Tapi sekarang kita ngobrolin tentang pertarungan antara Sentry dan juga tim Thunderbolt yang ada di puncak dari Avengers Tower. By the way juga barnya Tony Stark ternyata tetap dipakai sama si Val ya. Dia akhirnya, gue pengen bar ini jangan dibongkar ya, karena selama ini di setiap ujung dari Stark Tower itu kan semuanya dibongkar, jadi kayak gudang kosong aja gitu. Tapi nggak dengan barnya kan. Di bar itu banyak banget terjadi, termasuk juga ketika Loki baru datang, kemudian juga Tony Starknya lagi buat minuman. Itu gue inget banget sih, nostalgia banget untuk barnya ya. Tapi sekarang kita lanjut lagi ngobrolin tentang adegan perkelahian antara Sentry dan juga tim dari Thunderbolt. Jujur untuk perkelahian gue kurang puas sebenarnya ya. Kalau mau dibilang puas, bug Big Book-nya itu meskipun keren, gue suka banget, tapi
terlalu, menurut gue CGI-nya terlalu murahan gak sih? Meskipun memang mereka pengen ngeliatin bahwa ini adegan cepat loh, big book cepat, tapi kenapa nggak dibikin kayak di film Eternals ketika si Makari menghadapi si Ikaris itu kan keren banget gitu ya. Ya meskipun memang iya nggak bisa dibedain bang kan si Makari kan kekuatannya kayak gini. Oke, tapi menurut gue dari segi CGI-nya itu agak terlalu kaku nggak sih? Pas kaca pecah, pas dia ngindari itu bener-bener kayak kelihatan itu bukan si Bob, itu lebih ke permainan komputer aja gitu. Jadi gue pengen sebenarnya lebih bombastis lagi, tapi ya berhubung ini baru pertama dan filmnya juga sebenarnya juga Marvel ya sudahlah, mau sukses terserah, enggak ya udah awalnya kan. Tapi setelah Russo Brothers memutuskan bahwa Thunderbolt ini kan penutup fase 5, ayo kita gabungkan project ini dan Thunderbolt semua cast-nya masuk ke Avengers Doomsday, akhirnya disitulah kayaknya Marvel udah mulai jor-joran sama Kevin Feige untuk ningkatin kualitas dari filmnya di menit-menit akhir. Jadi ya kayak gini lah memang kualitasnya, dan dengan kebanyakan juga make sistem-sistem ngambil gambar di lokasi langsung, practical effect, memang CGI minim banget. Tapi ketika mereka make CGI ya agak kurang sih menurut gue gitu. Gue nggak tahu ke kalian apa kalian ngerasa apa enggak, tapi pas pertarungan anjir kenapa nggak dibikin kayak ya, Superman gitu ya, kayak pas kelahiran antara Superman sama Zod itu kan keren tuh. Gimana kalau itu dibikin sama si Sentry gitu ya. Dan pas perkelahian si Guardian pas dilempar keluar gedung, kenapa nggak dijatuhin aja jatuh ke gedung selanjutnya gitu. Tapi kenapa kayak ditarik lagi kayak gitu gitu. Mungkin si Bobnya itu kan belum sepenuhnya berubah jadi The Void. Jadi mungkin dia cuma ngikutin perintah dari Val aja. Ya udah sebenarnya dia nggak pengen ngebunuh mereka. Jadi ya cukup masuk akal gitu. Tapi akan lebih epic gitu. Si Regorduanya jatuhnya kemana gitu. Hubung ini film superhero, fiksi juga. Menurut gua alangkah baiknya si Bob yang ada dalam jiwa mereka itu bertarung dengan Sentry yang warna hitam di laboratorium itu harusnya lebih bisa epic. Apalagi Sentry ini udah bisa menggunakan kekuatan, semuanya bisa hancur kayak gitu. Seharusnya Bob itu kan lebih kuat dari sisi The Void ini. Seharusnya memang adegan-adegan action dan juga klimaks dari Thunderbolt ini bisa lebih bombastis lagi gitu ya. Tapi ya berhubung memang sutradara memilih untuk jalannya lebih manusiawi, kita nggak bisa apa-apa gitu. Dari segi sinepil mungkin cukup suka dengan film ini, tapi buat teman-teman yang suka biasa nonton Marvel yang bug bibuk kayak gitu, jelas ini agak sedikit harus mencerna gitu. Jadi kalau orang-orang ngomongin semuanya bagus, ngomongin bagus kayak gini, pasti kalian selera gue kayaknya bukan kayak gitu ya. Udahlah gue paksa ngomong bagus gitu. Tapi lagi-lagi proses cerita dari Marvel perlu diacungi jempol karena ini juga proses pendewasaan banget. Dari skripnya juga adalah salah satu yang sempurna juga dibandingkan kalau kita kan ngikutin banget nih project-project dari Marvel. Dan gue bisa bilang bahwa setelah fase Infinity Saga belum banyak project-project Marvel yang skripnya itu keren, enak dinikmati. Apalagi kayak sekelas Secret Invasion tuh amburadul parah sih menurut gue gitu. Meskipun ada beberapa elemen yang gue suka, tapi gitu doang gitu. Barulah setelah itu Thunderbolt menurut gue suka banget gitu. Meskipun memang mengalahkan Sentry-nya itu pakai ceramah no jutsu atau bacot no jutsu, ini juga sama dengan Captain America Brave New World, tapi nggak bisa disamakan antara mereka berdua. Kalau Captain America Brave New World itu kurang tepat. Harusnya ada anaknya si General Ross yang datang, baru dia ngebaca no jutsu. Ini nggak ada, cuman dia doang yang ikatan batinnya nggak terlalu deket kayak gitu. Beda dengan Sentry di sini, di mana dia dari awal memang udah dideketin sama Yelena Belova. Karakter ini dua ini udah ngeblend, udah enak banget hubungannya, sehingga ketika si The Void pun menyerang, dia ngajak ngomong si Yelena gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam pikirannya si Bob, kemudian barulah dimasukin oleh tim-tim Thunderbolt, dan itu kan masuk akal dia bisa ceramah no jutsu karena dia pertama kali kenal sama orang yang setelah dia kena serum itu sama Yelena, dan sosok yang bisa menyadarkannya ya cuman Yelena dan teman-temannya. Jadi sangat masuk akal. Tapi kalau dibandingkan dengan Captain America Brave New World memang agak kebanting gitu. Jadi menurut gue ini salah satu cerita yang penulisan skripnya enak banget diikutin, mulai dari dialog-dialognya gitu ya. Banyak juga memasukkan unsur-unsur kayak film-film sebelumnya, tapi nggak yang selebay itu gitu. Termasuk juga nggak yang melulu ngomongin tentang jentikan Thanos, kehilangan itu. Nggak. Mereka sekarang kayaknya udah mulai bisa lepas dari hal itu dan akhirnya bisa move on. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa orang-orang yang cacat yang digabungkan di sini ternyata bisa sekeren itu loh gitu. Dan kalau mau dibandingkan dengan Suicide Squad versi James Gunn, memang kalau keren-kerenan bug big booknya gue lebih milih si The Suicide Squad versi James Gunn. Tapi untuk segi cerita ternyata secara mengejutkan ini lebih menyentuh dibandingkan versi
James Gunn. Jadi menurut gue ini salah satu yang terbaik juga. Termasuk juga dengan karakter Ghost, gue suka banget di sini. Termasuk juga dengan kostum barunya ya. Kostum barunya keren banget. Kalau kalian bandingkan dengan kostum yang ada di Ant-Man yang warna putih itu, ini jauh banget improve-nya menurut gue Ghost. Bahkan juga celetukannya, dialognya juga enak banget gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang Taskmaster. Taskmaster di sini mereka tuh sebenarnya sutradara pengen ala-ala kayak seolah-olah nggak terduga, kayak film-film kayak series-series dari Peacemaker itu kan juga banyak hal nggak terduga kan. Kayak banyak project dari James Gunn juga banyak yang nggak terduga, tiba-tiba mati gitu. Dan itu juga pengen diterapkan di sini. Dan korban pertamanya adalah Taskmaster gitu. Meskipun banyak yang menyayangkan, tapi cukup masuk akal. Tapi sebenarnya gue pengen tuh ada lagi karakter superhero ataupun antihero yang selain Taskmaster juga dibikin metong juga di pertengahan film, itu lebih dahsyat lagi kalau memang benar terjadi gitu. Tapi memang gue cukup setuju dengan keputusan dari sutradara untuk membunuh karakter Taskmaster lebih cepat, karena ini juga semakin menekankan kita bahwa tim ini bukan tim kaleng-kaleng yang cuman jago lelucon doang. Mereka ini adalah antihero yang ditugaskan gitu, penjahat sebenarnya, dan gak tebang pilih membunuh siapa aja gitu. Dan akhirnya si Taskmaster mati gitu aja. Yang gue sayangkan adalah topengnya yang canggih kayak gitu, kok peluru itu bisa gampang banget ditembus gitu. Mungkin ya pelurunya ini terbuat dari bahan yang berbeda karena memang si Ghost tahu apa yang bakal dia hadapi. Mungkin dia pakai peluru yang langsung bisa nembus ke kepala gitu. Padahal memang kostum dari Taskmaster ini keren banget. Apalagi kalau kita lihat Taskmaster yang ada di film Black Widow yang dia bisa baca gerakan, ada program komputer yang bisa membaca peluru, mungkin kayak dia tiba-tiba kayak gitu gimana gitu ya. Udahlah, karena memang lawannya hantu gitu, Ghost tiba-tiba muncul depan mukanya, mungkin nggak bisa diprediksi gitu. Tapi ya udah, untuk Taskmaster kita selesaikan aja mungkin nasibnya di sini. Tapi dengan ukuran orang bisa mengalahkan setengah Budapest, wow. Untuk karakter US Agent, gue jadi benar-benar suka dengan karakter ini. Yang tadinya gue kurang suka, tapi gara-gara dia development karakter di sini jadi keren kayak gini, kok gue jadi suka gitu. Jadi ini eksperimen yang menarik untuk Marvel, akhirnya mengambil karakter yang bukan favorit dan sekarang justru jadi favorit dan bahkan menjadi garda terdepan ya dengan datangnya tim Fantastic Four. Jadi ya ini menurut gue secara keseluruhan sangat memuaskan. Dari segi sinematografi pun yang kelam, banyak warna abu-abu kelam kayak gini, gue suka banget. Pengambilan gambarnya gue suka banget, nggak terlalu banyak mengandalkan cameo terdahulu kayak toko-toko lain tiba-tiba datang, toko-toko kayak Nick Fury kayak gitu, nggak. Mereka berdiri sendiri di sini kayak seolah-olah kayak film awalnya memang film dibuang kayak gitu, tapi tiba-tiba ini kok paling dicintai oleh masyarakat ataupun penonton dibandingkan dengan film-film lainnya setelah Infinity Saga sih. Ini kejutan yang luar biasa gitu. Awal yang bener-bener keren. Kenapa The New Avengers ini yang kayak menjadi garda terdepan menghadapi Doctor Doom? Gue takutnya ya, ke depan dengan dibawanya The New Avengers ini justru mereka-mereka ini kemungkinan besar akan dibuat meninggal ketika melawan Doctor Doom. Barulah nanti para Avengers versus Sam Wilson yang akan menjadi backup. Yang gue takutnya itu sih. Apalagi di sini kan karakter-karakternya memang dibikin kayak level-level Suicide Squad gitu ya, yang terserah mau mati apa enggak gitu. Dan gue rasa di Doomsday kalau mau lebih berkesan, semua karakter-karakter ini bisa aja dibikin meninggal. Apalagi sekelas Yelena Belova dibikin meninggal, Bucky Barnes dibikin meninggal, ini bakal keren banget. Nah, kalau memang alur cerita Doomsday mengarah ke Secret Wars bakal pengen lebih kelam lagi, harus dibikin banyak meninggal nih setiap karakter. Bukan lagi konsepnya seperti jadi debu, tapi memang beneran meninggal. Itu sih bahkan itu bakal pecah parah yang terjadi nanti. Secara keseluruhan kayaknya cuman itu yang kita bahas terkait dengan spoiler review. Untuk mid credit scene sendiri cuman memunculkan bahwa The New Avengers yang baru memang beneran tim ini secara resmi versi pemerintah sekarang akibat memang politik yang dimainkan oleh si Val gitu ya. Jadi ke depan kita penasaran juga gimana nasib dari Red Hulk, karena Red Hulk kan juga anggota dari Thunderbolt sebenarnya, masuk juga the leader yang udah memperingatkan Sam Wilson bahwa bakal ada kedatangan seseorang dari luar dimensi kita. Itu benar-benar ternyata kejadian di sini. Ternyata tim Fantastic Four juga akan datang disusul dengan ancaman-ancaman lainnya. Jadi gue penasaran banget dengan apa yang terjadi nanti di next di Avengers Doomsday. Dan thank you buat teman-teman yang udah mengikutin konten kita setiap harinya, karena kita update setiap hari sekarang. Berkat kalian yang banyak subscribe, banyak yang nonton, kita jadi semangat. Jadi buat teman-teman yang nonton silakan share, dan kalau belum subscribe tega banget kalian silakan subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga tombol notifikasi karena kita bakal selalu update setiap harinya. Ada banyak banget
banget berita-berita yang sedang gue persiapkan untuk kalian semuanya di setiap harinya. Jadi pastikan kalian nyalakan dan standby selalu di setiap sorenya di konten kita. Jadi thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video update selanjutnya.